Ya keputusan MK. Hah? Ya, kalau di Amerika kan negara Paman Sam. Kalau di sini kan negara Paman Usman. Oke. Jadi Paman Usman lah pengkhianat. Keputusan MK. Ya. Mengkhianati siapa Paman Usman ini? Ya, bakal mati kedaulatan bangsa. Kedaulatan rakyat dikhianat. Oke. Kedaulatan rakyat dikhianat. Berani betul si Paman Usman ini. Sama juga dengan hari ini kalau kita melihat Jokowi misalnya. Ya. Di awal 2014, orang melihatnya begitu terpesona, memberikan harapan, figur yang merayat, bla bla bla. Tapi di ujungnya, Malaikat lah. iya kan gitu. Di ujungnya kita Di melihat, ujungnya? kita melihat peristiwa yang sekarang ini. Ya. Nah ini kan sama. Tapi sebetulnya. katanya ulama itu Bung Dani, memang setan itu kan dari malaikat dulu. Ya, terus Kan nggak ada jadi setan langsung. saya mengatakan begini, hapus semua kesadaran aktivisme, saya mengatakan begini. Negara ini tahun 45 merdeka bukan oleh aktivis 45 tapi oleh pejuang 45. Sobat Forum, ketemu lagi kita di program Forum Keadilan TV, yaitu Menolak Lupa. Sebuah program yang kita inginkan, kita mengingat masa-masa di mana kita berada di posisi yang sangat kelam. Negeri tanpa demokrasi. Negeri dengan banyak praktek KKN. Negeri di mana banyak pelanggaran HAM terjadi. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan kita untuk tidak kembali lagi ke era yang kelam itu. Jadi, misi kita memberikan perspektif ketika kita hidup di sebuah negara yang tidak demokratis. Untuk jadi pelajaran bagi kita tidak mengulang kembali kepada sistem yang sangat tidak demokratis itu. Kali ini kita bersama dengan Bung Dendi. Apa kabar Bung Dendi? Baik, terima kasih. Sekarang apa aktivitasnya? Saya masih berkegiatan di lingkungan hidup, di kebudayaan, dan ya masih ngobrol dengan teman-teman lah. Ya. Terus artinya jaringan-jaringan gerakan tetap ya, masih ada di situ. Di sebuah NGO atau apa? Saya di Yayasan Peduli Lingkungan Hidup, Peduli Lingkungan Hidup Indonesia. Kebetulan saya jadi sekjen di sana. Kemudian juga ada lembaga kajian, Strategi Institut. Kebetulan saya juga direktur eksekutif di situ. Gitu. Jadi ya persoalan-persoalan sosial, persoalan lingkungan itu jadi concern, budaya itu jadi concern. Jadi gitu. di lingkungan yang hampir sama dengan ketika menjadi aktivis mahasiswa ya? Oh iya, itu panggilan itu. Itu panggilan. Itu DNA soalnya, DNA calling itu susah. Kita nggak bisa berkhianat atas itu gitu. Nah, kenapa Bung Dendi kok bisa sampai setia pada panggilan itu? Gini, ketika 98 saya boleh, mungkin kalau mau disebut anomali ya, saya agak berbeda dengan beberapa teman yang lain. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, waktu 98 itu, teman-teman tahu, saya aktif di satu organisasi yang berafiliasi ke Golkar. Oke. Dan itu bukan hal yang sangat diminati oleh teman-teman gerakan. Itu kan jelas itu berseberangan betul gitu kan. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Tapi ketika kemudian menjelang meletus Mei, ada gerakan, saya pribadi kemudian merasa bahwa memang selama saya aktif ya di organisasi waktu itu, Apa nama organisasinya? saya di Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Oh, GM Kosgoro ya? Bukan Gema Kosgoro. Saya sendiri sudah tidak merasa nyaman karena saya terbiasa terbuka untuk kritik. Tapi memang zaman itu kita sama-sama tahu kan gitu. Artinya walaupun saya ada di dalam, saya juga ingin bersikap tetap kritis. Tapi pada waktu itu kan sebetulnya Kosgoro meskipun sebagai salah satu pilar pendiri Golkar ya, sebelum 98 itu kan banyak berbenturan juga dengan dengan internal rejimnya Soeharto. Persis. Ya, saya ingat tuh adiknya Mas Sayono Isman itu Mas Maulana Isman ya. Ya, Mas Maulana Isman. Ya, bertarung untuk KNPI misalnya, menghadapi kelompok yang lain. Sudah mulai berseberangan dengan pihak itu. Ya, artinya sikap kritis itu terbangun dan ketika gerakan mahasiswa, saya masih di kampus waktu itu,
Ya dorongan itu seperti mendapatkan tempatnya, Mendapat wadahnya. tempatnya. Ya, akhirnya kemudian saya tinggalkan itu, saya bersama teman-teman di jalanan akhirnya. Dan sampai sekarang. Jadi nggak cukup di tengah, mau ke kiri langsung ya? Iya, gitu. Jadi berbeda. Jadi kalau saya mau bilang, kalau saya mau setia pada jalur kekuasaan, ya saya tidak ikut turun ke jalan. Ya kan, mungkin hari ini saya sudah jadi anggota DPR kan. Gitu. Tapi waktu itu tidak. Itu panggilan alam ya nampaknya yang membuat saya kemudian awakening call mungkin ya. Jadi seperti di slapping muka saya dan kemudian oke, kita turun ke jalan dan itu bukan musiman tentu. Itu bukan sekedar semusim ya. Dan itu menjadi sesuatu yang hingga hari ini saya imani di dalam proses perjuangan itu sendiri. Panggilan itu terjadi dan diimani sampai sekarang. Iya. Gitu. Jadi itu sebabnya juga kemudian saya hari ini tidak tertarik untuk masuk di kekuasaan. Emang situasi dari 98 sampai sekarang itu menurut Bung Deddy memang nggak berubah sehingga terus mengimani panggilan itu. Gini, ini kan prosesnya berdialektika. Oke. Saya ingin ingatkan, di penghujung pasca Soeharto jatuh, kami waktu itu, saya kebetulan ada di FKSMJ, kita sudah menggagas tentang pemerintahan transisi sebenarnya. Ya. Ya. Jadi kami waktu Sebagai itu, agenda reformasi. iya, bagian dari. Jadi ini kelanjutan dari proses itu. Karena kami melihat bahwa ada proses yang harus didekonstruksi. Jadi memang harus saat itu kekuasaan harus di freeze dulu, didekonstruksi dulu. Makanya kemudian kita membentuk waktu itu mengupayakan pertemuan Ciganjur. Iya. Ya kan? 4 tokoh. Ya 4 tokoh. Saya ada di dalam. Jadi perwakilan mahasiswa saya salah satunya di dalam. Kami waktu itu mendesakkan untuk kemudian dibuat pemerintahan transisi dan 4 orang itu kita anggap sebagai embrio. Sebagai presidium gitu Ya. Embrionya dulu embrio. untuk akhirnya membentuk presidium. Artinya ketokohan mereka lah yang kita gunakan untuk kemudian itu. Ya. Karena Di situ ada namanya Megawati ada Soekarno-Putri, ada Amin Abdul Rais, Wahid, ada Abdul Wahid, Amin Rais, ada dan Sri Sultan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Iya. Nah, itu yang kita anggap kemudian bisa menjadi core yang kemudian mengembangkan ini jadi presidium pemerintahan transisi. Tapi jujur saja kami kalah waktu itu. Kalah di dalam diplomasi di ruangan. Karena para tokoh itu kemudian mendaki pemilu dipercepat. Bukan pemerintahan transisi. Itu yang terjadi sebetulnya. Harapan Anda 4 tokoh ini mampu menginisiasi presidium pemerintahan transisi. Iya. Ternyata 4 tokoh itu menolak. Mereka lebih memilih pemilu dipercepat sehingga kemudian terjadi pemilu 1999 gitu kan. Oke. Jadi logika gerakan dengan Apa alasan mereka 4 tokoh ini? ya mereka menganggap bahwa tidak perlu pemerintahan transisi. Satu, yang kedua, dengan latar belakang mereka merasa ketika pemerintahan transisi dibentuk resikonya terlalu tinggi untuk kemudian mereka mengambil jalan yang aman. Pemilu dipercepat dengan masing-masing sudah punya kekuasaan, kekuatan basis massa, ketokohan. Mereka berpikir ngapain harus pemerintahan transisi kalau kemudian jalan yang ini lebih memudahkan mereka untuk kemudian masuk di Untuk take over kekuasaan. Persis, gitu kan. Nah, ini yang kemudian akhirnya kita kalah ya, di dalam pertemuan Ciganjur dan kita turun ke jalan waktu itu. Merespon itu. Iya, karena kita tidak setuju dengan itu. Karena mahasiswa tidak menghendaki pemilu bercepat, kita menghendaki pemerintahan transisi saat itu. Jadi ada unfinished business sebetulnya. Karena bukan hanya dibajak, karena gerakan mahasiswa waktu itu punya keterbatasan. Kita kan gerakan moral, bukan gerakan politik. Sehingga kita tidak bisa masuk di dalam ruang kekuasaan. Sehingga disitulah kemudian kita perlu tongkat estafet perjuangannya kita serahkan ke mereka, kan sebenarnya begitu. Karena kita tahu diri. Maunya begitu. Loh iya dong, gitu kan. Waktu itu kan mahasiswa kita, kan. Masa kita berpikir mau jadi menteri kan enggak waktu itu kan gitu. Nah mereka lah yang mengambil ruang itu. Apakah itu juga bentuk kenaifan kita ya? Enggak naik. Itu tahu diri sebetulnya. Tahu diri. Itu tahu diri. Masa iya kita kemudian gerakan mahasiswa untuk mengambil alih kekuasaan kan konyol juga nggak sampai di situ. Karena gerakan mahasiswa di seluruh dunia juga pada porsi moral memang. Memang seharusnya begitu. Memang itu. Gerakan mahasiswa memang moral. Gitu. Kritik terhadap kekuasaan bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Sehingga ketika kemudian di dalam proses pertemuan Ciganjur, yang satu menggunakan logika kekuasaan, yang satu menggunakan logika moralnya kan gitu. Ini yang nggak nyambung sebetulnya. Nah, elit politik logikanya kekuasaan. Artinya kemudian mereka memilih jalan yang bagaimana kekuasaan bisa dikelola kira-kira begitu. Dan dipercepat keputusannya begitu.
Nah, itu yang terjadi. Akhirnya, menurut Anda, akibat pemilu dipercepat, Nah, akhirnya kita harus mengalami proses sampai hari ini seperti ini. Mulai dengan proses amandemen dan lain sebagainya. Ini kan artinya kalau saya mengatakan bahwa reformasi dibajak secara tidak langsung, setahun terjadi. setelahnya. Oh iya. Iya. Dan kita semua masih aktif di lapangan. Iya. Saya juga masih aktif di lapangan untuk mengawal itu. Tapi kan logika kekuasaan sudah bermain berbeda dengan pemilu 1999. Ini sudah masuk di wilayah itu, elektoral akhirnya kan. Dari ekstra parlementer digeser ke parlementer kan akhirnya. Ya. Dengan elektoral 1999. Salahnya di mana, Bung Nedi? Saya tidak melihat ini salah. Oke, 99 anggaplah kritik Anda dianggap terlalu cepat lah masuk pada periode itu. Nah, setelah 99, di mana salahnya? Yang sehingga membuat cita-cita reformasi itu nggak kesampaian. Salahnya cuma satu, bahwa elit sendiri tidak siap sebetulnya. Jujur saya. Bentuk ketidaksiapannya apa misalnya? Ketidaksiapannya itu adalah ketika mereka hanya berpikir tentang kekuasaan. Ya. Kalau mereka bisa duduk bersama dan ini bicara tentang penyelamatan bangsa, maka ini yang harusnya menjadi target utamanya. Bukan sekedar bagaimana berkuasa, tapi bagaimana menyelamatkan bangsa ini itu menjadi lebih penting. Kan bisa ya dengan berkuasa menyelamatkan bangsa. Ya, tapi buktinya hari ini kan. Sampai hari ini. Ya, kalau dengan logika itu yang terjadi hari ini sebenarnya. Proses hari ini karena dibangun dengan logika itu sebetulnya. Oke. Jadi kekuasaan dulu baru menyelamatkan. Enggak. Kekuasaan kan punya logikanya sendiri. Ya. Sama juga dengan hari ini kalau kita melihat Jokowi misalnya. Ya. Di awal 2014, orang melihatnya begitu terpesona, memberikan harapan, figur yang merayat, bla bla bla. Tapi di ujungnya, malaikat lah. Iya kan gitu. Di ujungnya kita melihat peristiwa yang sekarang ini kan. Nah ini kan sama. Tapi sebetulnya. katanya ulama itu Bung Dendi, memang setan itu kan dari malaikat dulunya. Ah ya, terus? Kan nggak ada jadi setan langsung. Malaikat, ya toh? Iya. Melawan jadi setan dia. Iya, karena kesombongannya. Karena kesombongannya ya. Kita masuk ke segmen berikutnya. Kita stop dulu Bung Dendi. Oke, siap. Sobat Forum, kita kembali lagi dengan Bung Dendi. Bung Dendi, tadi kita akhiri dengan kata bahwa memang ketika orang yang kita andalkan hanya karena kebaikan atau niat baiknya saja, itu kan nggak cukup. Yeah. Ternyata bisa berubah. Yeah. Nah, saya mau mempertajam tadi, yang Anda katakan tadi, bahwa setelah 99, ada pemilu 2004, 2009, 14, 19, dan nanti 2024. Yeah. Selama 5 kali ya tadi ya, 5 kali itu, ternyata memang tidak bisa menyelesaikan agenda reformasi itu. Ya. Karena apa? Karena berdasarkan orang dan tidak berdasarkan sistem. Itu yang maksud. Ya. Oh. Ini problem sistem. Jadi bukan persoalan mengganti orang. Boleh nggak saya tanya, sistem apa yang sebenarnya Anda inginkan supaya bisa menjaga orang itu tidak kita menghadapi kilaf terus, pemimpin yang kilaf terus? Saya ingin menjawab singkat tapi agak susah. Ya. Agak sulit. Gak apa-apa, panjangin aja. Panjangin aja ya? Ya. Oke, gini. Saya menggunakan 2 paradigma. Ya. Ada 2 pendekatan. Ya. Satu kesejarahan, yang kedua paradigma. Oke. Kita harus tarik ke belakang dulu. Ada proses yang belum selesai ketika Soeharto naik. Ya. Waktu itu dekret Presiden 5 Juli 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terjadi kemudian restrukturisasi pemerintahan karena dari parlementer ke republik. Ya, kan? Kembali ke presidensial. Okay? Nah, tidak ada lembaga MPR, tidak ada lembaga DPA. Maka dibuatlah MPRS DPAS. Proses ini masih berjalan. Tapi ingat, ada dinamika politik di dalam negeri dan di luar negeri. Ya kan? Ini terjadi pertarungan. Sehingga kemudian proses itu delaying. 65, Soekarno dijatuhkan. Ini belum selesai. Kemudian di take over oleh Soeharto. Prosesnya belum selesai. Tentang bagaimana MPR harus bekerja DPA belum. Artinya sistem ketatanegaranya belum rampung sebetulnya di proses transisi. Sudah diambil alih oleh Soeharto. Dengan semangat yang berbeda. Dengan semangat dukungan internasional tentunya kan gitu.
Satu contoh saja, di tahun 60-an, pasca dekret, Soekarno juga melahirkan Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh Soeharto, ini tidak digunakan. Soeharto dengan mafia Berkeley-nya membuat yang disebut trilogi pembangunan. Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi. Trisakti diubah jadi trilogi. Ya? Itu paradigmanya sudah berbeda sekali. Beda sekali. Karena yang satu bicara tentang ekonomi sebagai garda terdepan. Dan pendekatannya kapitalistik. Ya. Dan otoritarian despotis untuk membangun satu kekuatan korporatisme negara. Kan itu yang terjadi. Ya. Kita masuk gerakan non-blok, Ya, tapi ekonominya blok barat. ya. Ya. Nah, itu yang terjadi kan gitu. Ini 32 tahun loh. Ini saja sudah menyimpang. Ya. Seolah-olah Undang-Undang Dasar 45 dilakukan, tapi tidak di dalam isinya, tidak di dalam kontennya. Oke. Karena prasyarat-prasyarat dari demokrasi, kalau kembali demokrasi dalam konteks sila keempat, tidak terpenuhi. Karena demokrasi di dalam sila keempat itu mensyaratkan dua. Ada demokrasi politik dan ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak terjadi. Bagaimana mungkin satu sistem yang kapitalistik meniscayakan demokrasi ekonomi? Nggak mungkin. Demokrasi politiknya satu arah. Ya kan? Jadi ini justru pengkhianatan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 45 dilakukan oleh Soeharto. Ya, tapi kan itu yang kita tentang di era reformasi. Iya. Maksud saya setelah itu apa? Nah, problemnya kan satu. Ketika ini tidak dijalankan Undang-Undang Dasar 45 secara benar oleh Soeharto, kemudian 98 terjadi amandemen Ya. untuk koreksi terhadap ini. Ya. Yang dikoreksi apanya? Undang-undangnya atau kemudian penyalahgunaan terhadap ininya, prakteknya. Kan harusnya kan prakteknya yang dikoreksi, bukan undang-undang dasarnya yang di. Nah, itu yang saya maksud. Tapi Harusnya kan kembalikan dulu kepada mekanismenya. Tapi kan tetap perlu dikoreksi, Bung Deddy. Katakan misalnya Ya. kalau kita nggak koreksi Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, berarti siapapun yang jadi presiden bisa lebih dari 2 kali. Tidak ada batas ya. Salah satu yang dihasilkan di amandemen itu kan pembatasan masa jabatan. Ya. Hanya 2 kali. Ya. Makanya perlu ada amandemen. Ya. Hanya saja usulan waktu itu kan hanya terbatas ya. Kemudian melebar kemana-mana. Ya. Ya kan? Ya. Oke, kalau hanya melihat dari satu pasal itu, rasanya kalau buat saya terlalu naif ya. Artinya begini, kita kan harus melihat kelembagaan dalam konteks pranata pemerintahan, tata aturan pemerintahan dan kenegaraan. Ya. Karena begini, saya sering kali mengatakan kepada banyak kawan-kawan, kita memotret Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dengan kacamata barat. Karena apa? Karena filsafat atau falsafah untuk memahami Undang-Undang Dasar 45 harus kembali ke Pancasila. Jadi memotret Undang-Undang Dasar 45 jangan pakai idioms, pemikiran, cara berpikir barat. Kita nggak akan pernah ketemu. Itu sebabnya hari ini kita melihat bagaimana kemudian MPR hilang diganti DPR dan DPD. Ini kan apa bedanya dengan Kongres dan Senator sebetulnya? Ya jujur aja kalau kita mau niru Amerika ngomongnya terus terang gitu. Ya, kan ini bukan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali lagi kepada pemahaman tentang apa itu MPR, apa itu utusan daerah, apa itu utusan golongan. Berikut dengan kita tidak menganut trias politika. Ada 5 lembaga tinggi negara dan ini Undang-Undang Dasar 45 mengatakan. Ada DPR, ada DPA, ada BPK, ada MA dan presiden sendiri. Kita menganut penta politika, bukan trias politika. Jadi ini yang membedakan kita dengan negara manapun di luar. Karena kalau ditanya kenapa? Ya ini Indonesia. Dengan kesejarahan yang berbeda. Kenapa tiba-tiba kita harus copy paste semuanya dan kita harus ikut semua terminologi demokrasi ala barat gitu. Bukan juga kemudian kita harus kemudian sentralistik seperti komunis. Enggak, bukan. Tapi kita pahamkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu apa sih bentuknya? Itu kan keindonesiaan kita. Nah hari ini derasnya kepentingan asing untuk memaksakan atas nama demokratisasi dengan cara mengadopsi semua demokrasi barat, itu membuat kita terjebak dalam situasi liberal hari ini sebenarnya.
Kan ini bukan pengalaman pertama. Tahun 55 kan sudah terjadi pemilu seperti yang sekarang ini. Dan hasilnya Dewan Konstituante. Dewan Konstituante tidak bekerja. Mengapa dekret presiden keluar? Karena deadlock. Kita seperti keledai yang bodoh terantuk 2 kali di lubang yang sama. Karena memang ini bukan demokrasi kita. Kita punya demokrasinya sendiri. Mari kita buka ruang itu, maksud saya gitu. Apa demokrasi kita? Saya mengatakannya demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong. Iya. Apa itu bentuknya penjabarannya? Jelas. Kembali kepada risalah bagaimana Soekarno di dalam sidang BPUPKI. Ya. Demokrasinya 2, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Soekarno mengatakan ketika dia membabar Pancasila, Ya. saya review sedikit ya di dalam Pancasila 1 Juni, kebangsaan, peri kemanusiaan, ya, terus masuk ke budaya musyawarah, kesejahteraan dan ketuhanan. Dia mengatakan kalau ini dianggap terlalu banyak bisa diperas menjadi trisila. Sosial nasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Ya. Sosiodemokrasi itu apa? Tadi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ini mutlak. Hari ini tidak. Sejak zaman Soeharto tidak ada demokrasi ekonomi. Karena demokrasi ekonomi itu mensyaratkan, demokrasi politik mensyaratkan demokrasi ekonomi. Kalau enggak kapitalisme yang berkuasa atas negeri ini. Modal yang akan kuat. Kalau demokrasi ekonomi tidak. Karena ini kata kunci dari berdikari di bidang ekonomi dan ekonomi kerahyatannya akan muncul di situ. BUMN di hulu, karena BUMN adalah milik negara, dan bodohnya hal ini diprivatisasi untuk kepentingan kapital, harusnya dimiliki oleh negara di hulu. Di hilirnya serahkan kepada koperasi. Masyarakat terlibat di hilirnya. Ini kekuatan berdikari di bidang ekonomi itu. Hari ini kan tidak. Semua diserahkan kepada kapital dan investasi asing. Ya jual saja republik ini. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau kita tidak mau kembali ke pasal 33, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh perekonomian disusun atas usaha bersama secara kekeluargaan. Jelas amanatnya, demokrasi ekonominya jelas. Jadi tidak ada ekonomi kapitalistik di negeri Indonesia dengan undang-undang. Nggak ada rumusnya. Lalu bagaimana negara ini bisa hidup? Loh, kalau kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Maksud saya, kalau negara ini nggak kompatibel dengan sistem universal, ya, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah globalisasi ini? Bisa, kenapa tidak? Misalnya, kekayaan alam kita luar biasa, Pak. Iya, lalu? Kita nggak butuh. Yang butuh sekarang, mereka butuh kita, atau kita butuh mereka? Mereka butuh kita kok. Oke. Misalnya? Kekayaan alam luar biasa. Iya, kita kasih contoh lah. Misalnya apa? Nikel. Gini. Kita nggak butuh mereka. Mereka butuh nikel kita. Iya. Ya kan? Iya. Lalu kita nggak gali. Kita nggak melakukan apa-apa. Oh, saya tidak mengatakan kita tidak melakukan apa-apa. Ini bicara soal pengelolaan. Oke. Soal pengelolaan. Pengelolaan jangan lu atur. Lu kita dong yang atur. Barang-barang kita kan terserah kita mau atur. Oke. Iya kan? Kita mau tanam apa? Makanya kita kasih contoh case lah. Ya. Satu case. Misalnya apa? Yang kita jadi contoh. Contoh. Ya, kita tarik ke belakang ya. Ya. Jangan juga kayak kultur stelsel zaman Belanda. Dipaksa, oke, kamu tanam tembakau, kamu tanam teh, kamu tanam kopi, kamu tanam nila. Oke. Untuk dibawa ke negeri kami. Ya. Sama saja, sekarang juga begitu. Sama juga dengan revolusi hijau di zaman Soeharto. Semua harus tanam beras, tanam padi. Ini kan gila. Ya itu nggak kita lakukan lah. Iya. Yang kita lakukan apa misalnya? Misalnya yang tidak sesuai dengan universal tadi. Yang tidak sesuai dengan universal. Sekarang gini, semua orang butuh ekonomi bukan? Ya. Standar ekonomi apa? Kita butuh pangan, betul kan? Ya. Kita bukan sandang bukan? Ya. Kita butuh papan bukan? Sebelum ada tahun 1500, Portugis datang sampai kemudian negara. Ini hidup nggak mereka? Hidup dong. Ada Majapahit di sana, ada Sriwijaya. Hidup kita menjadi besar, bukan? Iya, iya. So, pola itu kan ada berarti, bukan tidak ada. Oke, saya mau tanya. Tinggal itu dihadirkan kembali dengan semangat keindonesiaan, kan sederhana itu. Ya, cuma kan berbeda karena waktu itu Majapahit kerajaan. Loh, iya maksud saya, ini kan bicara tentang soal peranata pemerintahannya saja. Tapi
dasarnya kan tidak berubah. Soal pengelolaannya saja. Bahwa kita menggunakan manajemen yang lebih modern saja, iya namanya republik. Oke. Tapi semangatnya kan tidak menghilangkan itu dong harusnya. Ya. Makanya perlu kita kasih contoh yang konkret supaya kita mendapatkan clue-nya. Oke. Yang mana yang memang kebablas, mana yang Oke. hanya perlu sentuhan perbaikan. Oke. Saya ambil contoh satu ya. Ya. Yang paling fundamental ya. Ya. Tentang kebutuhan makan. Oke. Pangan ya. Orang kita apakah semua makan nasi? Tidak. Harusnya tidak. Tidak. Ada dong yang makan tidak nasi, makan jagung, makan. Intinya kan satu, bukan soal nasi, bukan soal jagung, bukan soal tiwul, bukan soal sagu. Intinya kan karbo. Ya. Oke. Kenapa nggak kembalikan kepada itu? Karena Ya. alamnya menyuplai itu. Oke. Sesuaikan alam di mana, orangnya hidup apa, kembalikan kepada dasar itu. Ya. Jadi interaksi manusia dengan alamnya dikembalikan. Jangan kemudian dari faktor di luar dimasukkan kemari. Enggak. Ya. Semua ada support. Kita sepakat di situ, Bung Deddy. Yang saya mau pertajam adalah ide Anda tadi, pengelolaan kembali ke pasal 33, UUD 45. Ini kan selalu abstrak perdebatannya. Di perdebatan di gedung parlemen, perdebatan di kabinet, sampai perdebatan kalau pilpres. Iya, menjadi abstrak. Menjadi abstrak. Karena ketika kita ngomong ekonomi, yang digunakan ukurannya adalah ekonomi trika, kapitalis. Ya dong. Makanya kita buat nggak abstrak ini. Tidak bicara soal kapitalisme, kita bicara versi Bung Dendi. Ketika kita bicara memenuhi karbo buat rakyat kita, entah itu beras, entah itu sagu, entah itu apa, lalu dikelola dengan sistem pasal 33. Coba bagaimana misalnya? Misalnya BUMN membuat itu food estate. Enggak dong, enggak ada food estate. Oh, jadi apa? Kok food estate sih? Kan masyarakat kita sudah punya kemampuan. Oh, punya masyarakat masing-masing. Iya dong. Kembalikan kepada sosial sistem di bawah dong. Akarnya seperti apa? Oke, negara di mana perannya? Negara memastikan tata kelola ruang terjadi. Artinya kemudian kita ngomong petani ya. Negara sebagai regulator dan operator. Mereka ingin memastikan, si petani, kamu punya sawahnya, oke, apa masalahmu? Pupuk, oke, kita bangun pupuk ya, organik. Karena orang kita zaman dulu nggak ngerti pupuk kimia, kembalikan ke organik. Pupuk kimia kan revolusi hijau, kembalikan semua ke tatanan itu, ke kearifan lokal. Ini kan harus dikembalikan kembali. Jadi pengelolaannya harus dikembalikan kepada kearifan lokal dan sebagainya. Kalau enggak, kita kehilangan itu. Ya, kan negara harus mempunyai cadangan pangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan misalnya. Nah, di poin itu di mana dia? Sekarang saya mau tanya. Masyarakat Kanekes Baduy tidak pernah mengalami kekurangan pangan. Tidak ada? Enggak. Karena mereka punya lumbung. Tata masyarakat mereka memungkinkan lumbung. Tapi masyarakat Baduy masih bisa bertahan karena mereka memang mengisolasi diri. Punya peranata di kaumnya. Mereka punya lumbung. Mereka itu bisa bertahan 50 tahun lumbung mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Artinya kearifan lokal justru meniscayakan itu. Iya, saya mau cari kearifan lokal itu terkait dengan kehadiran negara, fungsi negara. Iya, negara jangan hilangkan mereka. Jangan kemudian merasa lebih jago dari mereka dengan kemudian sistem ekonomi. Nggak perlu. Makanya, negara membiarkan aja. Berarti nggak usah diurus ini. Bukan kalau membiarkan itu bukan tidak diurusi. Kalau diurusi hari ini seperti hari ini seolah diurusi tapi dimatikan, bukan diurusi kan. Saya ngurusi kamu tapi dimatiin. Kan nggak begitu juga. Bagaimana mengurusi mereka tapi tetap menghidupkan Iya, dijaga dong. Dijaga dong kearifan lokalnya. Semua tradisi keilmuan lokal dipelihara dong. Jangan kemudian, ini nggak benar. Pakai yang modern, ambil dari luar. Kan itu yang terjadi hari ini kan seperti itu. Soalnya semua keilmuan, nggak bisa menjawab. Enggak. Kita dihilangkan jati diri kita. Semua keilmuan. Saya kemarin ke Biak untuk penelitian astronomi tradisional. Masyarakat Biak itu luar biasa. Mereka orang pantai.
Mereka punya kemampuan navigasi laut. Navigasi laut. Navigasi laut itu mengandalkan kemudian pemahaman astronomi. Hari ini hilang sudah itu. Kenapa? Karena pola ekonominya berubah. Ikut dengan pola ekonomi hari ini. Jadi semua keilmuan lokal hilang karena dipaksa mengadopsi yang baru. Akhirnya apa? Hancur. Dan terbukti hari ini hancur semuanya. Bagaimana hutan habis, bagaimana termasuk food estate itu kan judul seolah-olah hebat. Tapi semua itu membunuh justru kearifan lokal yang jelas kok. Mereka lah ekologis kok. Mereka mampu bertahan kok. Nah, cara pandang ini yang harus diselesaikan menurut saya. Jadi nggak bisa kita menggunakan ukuran. Saya tidak ingin mengatakan begini. Tidak perlu kita se-ekstrim Butan yang membuat indeks ukurannya adalah indeks kebahagiaan. Mereka hidup dengan cara mereka, dengan indeks KPI mereka. Kenapa kita kemudian dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila, kita menggunakan indeks KPI-nya KPI negara barat, ekonomi barat. Nggak cocok. KPI kita apa? Ya Anda lihat sendiri, PDB semua. Ini kan dengan... Harusnya apa? Kalau kita nggak ikut barat, harusnya apa yang kita tetapkan? Anda tanyakan itu semua ke saya. Kasih saya kekuasaan, saya akan kasih saya kekuasaan ke saya akan buat itu. Oke. Beri kekuasaan ke saya akan buat itu. Tapi jangan buka di sini, nggak ada gunanya. Kasih saya kekuasaan, saya akan lakukan itu. Jadi kita ada unfinished business. Ya. Akibat kita selalu merefer kepada sesuatu yang bukan pada jati diri kita. Iya. Kita sampai sini dulu di segmen ini, kita masuk segmen berikutnya. Iya. Terima kasih. Tadi kita sudah maju ke depan nih Bung Deddy ya. Kita coba balik lagi ke belakang. Dulu waktu itu Bung Deddy sebelum terjadi reformasi, mahasiswa di mana? Saya? Ya. Saya di Perbanas. Saya kuliah di Perbanas. Oh, Perbanas. Ya. Oke. Jadi Anda di Perbanas tahun berapa tuh? Saya masuk tahun saya Mapala sebetulnya, mahasiswa paling lama. Oh ya. Ya kan, doyan di kampus soalnya kan. Jadi Saya ada pencinta alam ya, ya, yang lama ya. mahasiswa paling lama. Sebenarnya masuk 92. Tapi kok Perbanas semakin lama nggak apa-apa, karena kan cantik-cantik. Ya? Jadi saya waktu itu masuk tahun 92 di Perbanas. 92, oke. Ya. Jadi waktu 98 saya masih nongkrong di kampus. Jadi Anda masuk 92 itu kan ketika Anda mahasiswa pertama baru itu sudah tahu lah bahwa ini memang negara tidak demokratis kan? Iya. Iya. Oke. Boleh nggak saya bertanya? Ya. Demokrasi itu tujuan atau alat sih? Harusnya alat ya. Ya sudah. Oke. Hari ini kenapa demokrasi jadi berhala? Semua seolah-olah atas nama demokrasi enggak. Saya ingin katakan tidak, demokrasi itu cuma alat. Oke. Tapi hari ini kita buktikan demokrasi gagal. Persoalannya demokrasi yang salah atau pemahaman demokrasi yang salah. Buat saya pemahaman demokrasi yang salah. Kenapa? Sekali lagi, karena kita mengadopsi demokrasi barat, bukan demokrasi kita sendiri. Kita sudah tahu demokrasi. Kalau Anda baca kitab Lagaligo, Anda akan melihat di situ bagaimana mekanisme demokrasi sudah ada di negeri ini. Kita ini kan ditindas sebetulnya. Bukan hanya secara ekonomi, secara pemikiran kita tidak pernah merdeka. Seolah-olah ada yang di republik ini, semua itu seolah-olah kemudian kita masyarakat primitif, barbar, barat lebih maju, kita ambil ilmu dari barat. Kita tertindas dari pikiran. Kita sudah kenal demokrasi kok. Masyarakat kita, masyarakat adat kita kenal demokrasi. Tapi jangan paksakan bahwa demokrasinya harus dengan cara mereka. Itu persoalannya. Nggak, saya cuma mengatakan tadi bahwa ketika 92 itu, Anda anggap situasi yang ideal atau tidak? Yang mana yang idealnya? Yang sebelum reformasi ini? Ya enggak dong. Oh tidak, oke. Apa aja yang tidak ideal di situasi itu? Oh jelas, karena lahirnya saja, kita tahu Orde Baru lahirnya saja, itu dari pengkhianatan. Udah pengkhianatan. Oh iya. Itulah kecatatan, Ya. cacat ya, cacat. Iya. Orde Baru, Iya. pengkhianatan. 5 September kemarin, bulan kemarin, Oke. saya diundang jadi pembicara. Ada satu tema tentang hapus dendam kekuasaan, persatuan, segala macam. Saya bilang,
di republik ini dan sejarah politik itu tidak pernah ada dendam kekuasaan. Saya mengatakan begitu. Hah? Mengapa? Jelas di politik itu ada prinsip, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kekuasaan. Bagaimana ada dendam kekuasaan? Kalau tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Saya bilang begitu. Yang ada adalah pengkhianatan. 5 September saya mengucapkan itu. 6 Oktober keputusan MK keluar. Pengkhianatan. Sebulan sebelumnya saya ngomong tentang pengkhianatan. Oktober kapan? Tahun ini? 6 Oktober kemarin. Oh. Keputusan MK kan 6 Oktober Oh, kemarin. berarti sama dong era Orde Baru yang cacat. Iya, makanya dengan saya pengkhianatan bilang. dengan era sekarang. Iya. Oh. Karena ini bicara tentang kekuasaan. Logika kekuasaan selalu begitu. Siapa yang pengkhianat sekarang? Kalau dulu Soeharto mengkhianati Soekarno lah katakanlah. Ya keputusan MK. Hah? Ya, kalau di Amerika kan negara Paman Sam. Kalau di sini kan negara Paman Usman. Oke. Jadi Paman Usman lah pengkhianat. Keputusan MK. Ya. Mengkhianati siapa Paman Usman ini? Ya, mengkhianati kedaulatan bangsa. Kedaulatan rakyat dikhianati. Oke. Kedaulatan rakyat dikhianati. Berani betul si Paman Usman ini. Ya kalau nggak gitu kan, adik saya Gibran nggak bisa jadi cawapres dong. Jadi bukan Gibran yang salah ini. Saya tidak pernah menyalahkan orang per orang ya. Oke. Tapi Karena- Paman Usman salah pengkhianat. Saya melihat dari awal sistem sudah salah. Gitu. Makanya kalau saya mengatakan, kalau Anda ada saya bertanya, hari ini Pilpres saya pilih siapa? Saya nggak pilih siapa-siapa. Karena siapapun yang dipilih hari ini dalam sistem yang seperti sekarang ini nggak akan menjadi lebih baik. Anda skeptis ya? Oh, problemnya di sistem, Oke. bukan pada orang. Jokowi membuktikan itu di awal. Saya mengatakan 2014 begitu. Di ujung kita lihat begitu. Sekarang apa jaminannya? Apakah itu Prabowo, Ganjar, atau Anies tidak akan menjadi seperti Jokowi di dalam sistem yang ada hari ini? Ini persoalannya sistem. Semua sudah saling menyandera. Padahal Jokowi bisa meniru Soeharto ya. Semua bisa menjadi seperti itu dengan sistem yang ada hari Kenapa ini. SBY nggak bisa meniru Soeharto? Kok Jokowi bisa? Maksudnya gimana? Nggak, tadi Anda mengatakan situasi sekarang ini Huh? dengan peristiwa Oktober itu hampir sama dengan era awal Orde Baru. Ya kan? Ya. Tadi pelakunya kan di rejim Pak Jokowi ini. Gini loh. Di Pak SBY kan nggak Betul. kejadian ini. Di era pasca Ah, 98, proses demokrasinya kan berjalan tuh. ah, Konsolidasi demokrasi, orang bahasanya kerennya kan begitu. oke. Oke, Dari Gus Dur, ya, Megawati, sampai ke SBY. SBY. SBY pun masih gampang kan. Oke. Nah, baru kemudian makin mengkristal, Jokowi kan melihat, oh oke, berarti ini bisa dikinikan, ini bisa dikinikan. Semua kan belajar. Canggih betul. Pak Oh iya Jokowi. dong, kejahatan kan kemudian info. Ya kan, kejahatan menjadi makin canggih, belajar dari yang sebelumnya. Jadi kalau SBY tidak bisa, ya karena memang dia belum terlatih di dalam satu proses itu. Jenderal, dokter, Pak. Oh iya, Ini bukan dokter, bukan jenderal, Iya. bisa ya, Pak? Iya. Bisa ya, Pak? bisa. Itu karena kemampuan individu atau kolektif? Siapapun hari ini, saya akan mengatakan, Oke. turunkan satu malaikat pemimpin Indonesia, pasti kelakuannya akan menjadi seperti itu. Malaikat jadi setan? Iya. Ketika jadi presiden Indonesia? Iya. Astagfirullahaladzim. Karena sistem menyandera. Semua membuat begitu. Karena sistem yang Iya. menyandra. Sistem yang menyandera. Kita ini dirusak oleh sistem. Jangan-jangan Tuhan pun nggak bisa mengubah kita ya? Enggak. Hah? Enggak. Karena jelas ayatnya. Tidak akan aku ubah nasib satu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasib sendiri. Jadi jangan minta Tuhan. Jangan minta Tuhan. Oh enggak. Kita sendiri ya? Iya, kecuali kaum itu mau mengubah nasib sendiri. Oke. Itu jelas ayatnya, Bu. Kita kembali lagi. Nah, di era pada waktu Anda berjalan sebagai mahasiswa itu, Anda menemukan tadi aktivitas, lalu Anda menemukan cara pandang, Anda membuat apa yang menjadi apa ya? Katakanlah pegangan utama Anda ya, supaya Anda bisa konsisten sampai sekarang itu apa? Nilai apa? Proses ya, ini berproses. Ya. Saya akhirnya menemukan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah calling, Ya, panggilan, oke. panggilan. Jadi tidak ada satupun yang mengharuskan saya. Ya. Kalau saya tidak memenuhi panggilan itu, saya berkhianat terhadap diri saya. Saya paham. Maksud saya, supaya ini kita gali, supaya bisa jadi contoh, maksudnya. Oh. Jadi misalnya, kemarin ada di episode sebelumnya, misalnya, ada orang yang mengatakan, oh saya pada waktu itu ketemu, nggak sengaja buat kopi,
Saya hanya kayak OB, tapi saya mendengar orang berdialog, diskusi. Akibatnya saya punya pemahaman untuk menerima panggilan tadi. Ah, Nah, apa yang membuat Anda merasa itu panggilan? Misalnya, oh karena saya bersandar pada pemikiran si A atau buku apa atau kelompok apa gitu. enggak. Enggak juga. Gini, Tiba-tiba gitu aja. no, it's very personal, Oh, very personal. very personal. Karena saya susah mengungkapkan ini karena ini masuk ke wilayah yang sangat imanan dan transendental. Saya tidak mau kemudian ini Tapi kemudian. bukan mistik ya. Nah itu, akhirnya orang dengan mudah kemudian menstigma itu jadi mistis, jadi Oh. klinik gitu kan. Padahal buat saya bukan itu. Karena ini sesuatu wilayah pembatinan ya. Oke. Dan sulitnya kalau kemudian saya bisa merasionalkan itu, yang untuk orang lain tetap tidak rasional. Masalahnya begitu. Jadi proses perjalanan hidup, intinya begini, satu proses perjalanan hidup di mana saya akhirnya, saya harus meletakkan diri saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Ada satu titik balik itu. Dan saya menyerahkan kepada kuasanya. Udah terserah, gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue bukan siapa-siapa, gue bukan apa-apa, dan gue tidak mampu apa-apa, gue tidak punya daya. Udah, saya serahkan hidup saya udah, di situ. Dan saya membiarkan, saya ikuti jalannya. Jadi di situ saya letakkan semua. Yang saya sangat analytical, saya sangat logik. Itu saya buang dulu. Oke. Itu sebelum reformasi terjadi apa sesudah? Justru sesudah. Oh. Justru sudah. Sebelumnya apa? Yang saya mau coba sampai Anda menuju ke situ tuh. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa misalnya kekerasan atau Oh iya, kecelakaan atau apa? kecelakaan sebetulnya. Jadi Oh. ini ya ada persoalan di rumah tangga sebetulnya. Di sebelum reformasi. Enggak, setelah reformasi. Oke. Setelah reformasi. Ini kan kalau sebelum reformasi itu kan proses sudah jelas membawa ke, tapi ini kan bicara tentang bagaimana setelah pasca reformasi Ya. sampai ke hari ini kan gitu kan. Ada satu peristiwa yang kemudian membuat saya akhirnya masuk pada titik nadir. Oh, oke. Dan saya di situ saya mendapat satu pemahaman bahwa ada hal-hal yang tidak bisa. Ada misteri dalam kehidupan. Iya, ada faktor X yang tidak bisa kemudian Yang dijangkau nggak bisa oleh dijawab akal. cuma logika. Itu menjadi titik balik dan saya melakukan pencarian itu apa sih? Di situ kemudian saya bertanya kepada diri sendiri, hidup tuh mau ngapain sih? Untuk apa sih lu hidup sebetulnya gitu? Apa sih yang lu cari? Nah, untuk sampai pada situ saya harus meniadakan diri saya akhirnya. Masuk dalam peniadaan betul gitu. Sehingga kemudian bukan lagi semua atribut saya lepaskan di situ. Nggak ada aktivis, nggak ada. Betul-betul saya masuk ke dalam proses ke dalam diri. Dan saya menemukan, oke. Itu yang membawa Anda sampai sekarang ini. Iya. Jadi saya tidak pernah membangun komitmen dengan orang per orang. Saya selalu membangun komitmen dengan diri saya sendiri. Karena saya tidak pernah mau mengecewakan diri saya. Dalam posisi Anda seperti itu, berarti tidak sangat kompatibel dengan kekuasaan yang sangat. Oh sangat, enggak. Oke. Enggak. Saya nggak pengen. Buat saya kekuasaan itu, kalau orang kemudian menerima kekuasaan itu kemudian sujud syukur, kalau saya teriak-teriak saya. Saya teriak-teriak histeris. Karena buat saya kekuasaan itu beban, tanggung jawab yang luar biasa yang wow. Saya nggak sanggup mempertanggungjawabkan itu. Jadi lebih baik jangan kasih saya kekuasaan. Ya. Itu satu sisi. Sisi lain maksud saya, dengan positioning Anda semacam itu. Ketika Anda refleksikan dengan kekuasaan hari ini, berarti kan kekuasaan hari ini sangat tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip Anda. Iya, Ya? saya tahu. Dan it's fine. Oke. Enggak. Berarti kekuasaan ini baik-baik aja. Bukan. Buat saya tidak compatible dengan Oh iya, kekuasaan. Anda is fine. Iya. Tapi Anda menilai kekuasaan hari ini bagaimana? Oh iya, enggak lah. Kalau kemudian saya tidak mengambil pilihan terhadap siapapun capresnya kan berarti ada persoalan di Republik ini. Ada persoalan. Iya. Makanya saya mengatakan kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Saya akan mengatakan, lu tolol ya? Oke. Ini bukan tidak baik-baik.
kita sedang ada di dalam situasi darurat. Jadi ini bicara bukan lagi urgent ya, tapi emergency. Ini soal kedaruratan. Berarti bukan sekedar dia baik-baik aja, tapi masuk ke daruratan. Iya. Udah masuk ER kita, emergency room ya. Emergency room. Oke, kita tuhan dulu. Kita masuk segmen berikutnya. Kita tadi dengan Bung Dendi katakan kita masuk emergency room. Iya. Ya. Kenapa? 2016 Oke. saya sudah membuat kanal YouTube Oke. dan saya sudah menyatakan di sana kita sedang berada di darurat peradaban. Kedaulatan peradaban. Peradaban. Ya. Kenapa? Coba dibantu menguraikan kita. Sederhana. Oke. Saya tetap berpijak pada Pancasila. Ya. Dan di Pancasila jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak ada keberadaban hari ini. Yang berlangsung adalah kebiadaban. Hari ini negara ini melakukan kebiadaban dalam segala bentuk. Negara melakukan kebiadaban. Oh iya, kalau persoalan MK itu cuman fenomena puncak gunung es. Contoh Pak, kebiadaban itu coba. Mau sebut Nah, pelanggaran HAM. Kebiadaban. oleh? Contoh saja begini ya. Kita ngomong yang paling. Ya. Saya ambil contoh Ganjar. Oke. Kasus Wadas. Oke. Ya kan? Itu kan jadi ribut tuh. Ya. Wadas apa lagi? Kendeng atau apa ya? Kendeng, Ya. cemen. Oke. Mm-mm. Alasan Ganjar apa? Itu kan program nasional, strategi nasional. Oke. Saya kan kepala daerah. Artinya, even bahkan kalaupun Ganjar benar, itu kan kebijakan strategi nasional. Artinya kebiadabannya sudah pada tingkat nasional. Artinya semua kepala daerah pasti ikut dong. Ya. Karena dia mewakili pemerintah pusat. Sih. Jadi nggak ada orang baik nggak bisa jadi baik hari ini di Republik ini karena strategi nasionalnya sudah benar. Disitulah Sudah Anda benar. menilai pemerintahan Jokowi ini. Oh enggak, ini sistem. Oh, ini sistem. Sistem. Oke. Gini loh, Jokowi hari ini Ya. kan saya bilang tadi, Ya. malaikat pun mimpin Pimpin. bisa jadi Oke. jahat. Artinya sistem ini sudah, makanya saya di dalam beberapa tulisan saya bahkan mengatakan begini. Kita bukan lagi demokrasi, ini kleptokrasi, ini plutokrasi, ini mobokrasi, dan ketika ini semua disatukan, saya mengatakan ini yang disebut dengan demoncracy. Ini demonik. Ini kekuasaan demonik loh. Nah, Bukan kalau demonik. Anda samakan, berarti SBY juga ngalami Oh seperti iya, itu. ini proses, ini kan kesatuan dong. Tapi Pak SBY nggak pernah itu pakai MK untuk anaknya misalnya. Oh enggak, ini bukan Oh. soal itu. Bukan soal bahwa dia harus melakukan hal yang sama. Enggak, sama kejahatannya. Bicara Ini sama. kan soal style. Oke. Ini soal style. kok. Maksud Anda Pak Jokowi lebih vulgar gitu. Oh iya, ini soal Pak SBY style. lebih Iya, elegan. iya. Cuma kan kalau jahat mah sama jahatnya kok semuanya. Oh. Semua sama. Karena sistemnya sudah jahat. Anda termasuk fatalis juga ya? Oh iya, Oke. iya. Hari ini nggak ada ruang abu-abu. Oke, kita kembali tadi. Emergency room karena negara memproduksi kebiadaban. Iya. Oke. Akibatnya apa? Kenapa kebiadaban masuk ke ruang darurat? Biadab itu by system. Ya. Kita sepakat kebiadaban ini Ya. by system. Itu yang saya katakan, siapapun yang jadi pemimpin dengan sistem hari ini. Ya. Karena sistemnya biadab. Ya. Ini demoncracy. Oke, Ini demonik. kenapa dia masuk emergency room? Karena kebiadaban. Ya kalau enggak ada masa depan untuk negeri ini. Tinggal tunggu saatnya kok ini porak-poranda. Nah, justru kebiadaban yang diproduksi itu melahirkan situasi darurat Ya. karena bisa membuat negeri ini hilang. Hilang peradaban. Hilang peradabannya. Ya. Berarti hilang manusianya. Oh ya, ini extinct. Itu bicara tentang extinction. Sekarang gini saja lah. Kita nggak usah ngomong kekuasaan. Oke. Saya nggak tahu apa yang Bapak rasakan. Konser Blackpink tahu kan? Blackpink, Korea? oke. K-pop. K-pop. Ah, Di K-pop. Gelora. Tiketnya 1,5 juta, Pak. Nah, Full. full. Bahkan kurang. Ya, Coldplay kemarin juga full. Iya kan? Kalau juga full. Tapi kemudian ketika wayang orang Sriwedari bikin apa event dengan tiket 10.000 kosong,
Terus mana? Yang disebut orang Indonesia yang mana? Itu karena globalisasi katanya. Yo, globalisasi is one single-minded, driven by single-minded policy. Kita kan dulu TVRI lokal. Lah, kalau sekarang anak kita kan ya itu yang saya katakan. Itu kepentingan global. Globalisasi bukan kepentingan kita, itu kepentingan global kok. Nah. Yang salah mana? Yang kosong apa yang penuh? Yang kosong. Bukan ini jangan gini Pak, jangan soal salah dan benar. Oke. Ini soal biadab dan beradab. Oke. Ukurannya di situ. Ya. Saya sedang bicara tentang kebiadaban, bukan soal salah dan benar. Nah, kita tidak ingin jadi hakim di sini. Apa korelasinya kebiadaban dengan K-pop tadi misalnya? Itu tadi. Lucu kan? Sesuatu yang milik kita, sesuatu yang menjadi milik kita. Budaya asli kita. Iya. Justru kita tinggalkan untuk mengikuti budaya orang lain. Itulah kebiadaban. Itu biadab. Oke. Jadi ini semua aspek kehidupan. It's not about politics. Di mana negara salahnya di situ? Bukannya karena masyarakatnya aja, orang per orang aja? Enggak ya? Sistem kan? Karena negara kan bicara semua aspek kehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara. Kan kita tarik ke contoh kecil lagi K-pop. Berarti kalau negara sebagai sistem, maksud Bung Deddy, perannya misalnya negara melarang untuk ada konser K-pop. Bukan. Oke. Ini nggak perlu dilarang. Oke. Tapi upaya untuk yang ininya gimana? Upaya pelestariannya bagaimana? Iya dong. Oke. Kita nggak menghalangi apapun. Nggak menghalangi. K-pop penuh nggak apa-apa. Tapi yang penting wayang orang juga hidup. Oke. Wayang kulit juga hidup. Ya gitu dong. Oke. Ya, semua tradisi adat kita hidup. Negara tidak melakukan itu. Jangan-jangan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan yang salah. Bukan. Ini soal paradigma yang sejarah awal sudah salah. Kebudayaan aktivis ini, Hilman Farid ini. Ya, paradigma negaranya sudah salah. Karena ekonomi yang paling depan. Semua ukurannya ekonomi. Kadang nggak dikasih anggaran ya. Semua ekonomi. Kadang nggak menghasilkan tadi income. Semua diukur secara ekonomi. Semua jadi produk. Semua diukur secara ekonomi. Ya, jadi pelacur aja mendingan. Sekalian jelas. Semua dijual kok. Jadi komoditi. Kan ukurannya begitu. Bahkan kesenian kebudayaan pun diukurnya dari situ. Ya. Jadi duit nggak ini? Jadi duit nggak ini? Turun pangkat jadi kesenian saja. Jadi performing art. Ya. Dan itu ukurannya cuma laku dijual atau enggak? Jadi ini kebiadaban sedang berlangsung di negeri ini kita lihat. Jadi ini holistik kok. Ya. Bukan hanya soal politik, ekonomi, semua sektor. Jadi memang sudah salah. Makanya saya bilang ini kesalahannya sistem. Nah, sekarang kita masuk sesi yang penting. Kalau semua udah salah, semua sistem udah nggak benar, kita harus perbaiki. Di mana pintu masuk perbaikannya? Berarti kan bukan pemilu kalau versi Anda ini. Iya. Bukan pemilu kan? Iya. Oke. Apa? Saya tidak percaya dengan state actor. Oke. Nggak bisa lagi kita berharap dari state. Ya. Berarti dari non-state actors. Oke. Tapi dengan catatan, perubahan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham dirinya dulu. Ya. Kesehatannya itu ya? Oh iya dong. Oke. Kalau dia nggak paham dirinya, apa yang mau dia perjuangkan? Ya. Setelah ketemu orang yang paham, ngapain dia? Kita bicara tentang perencanaan, pengorganisasian. Itu soal metodologi kan habis itu. Tapi ketika kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya basic, kita tidak tahu dari mana kita dan mau kemana kita, ya nggak usah mendingan. Nggak usah apa? Nggak usah, diam aja. Nggak usah ngapa-ngapain. Berarti hilang dong peradaban tadi. Iya. Ini kan bukan, pertanyaan satu, ini kerja kolektif atau kerja personal? Kolektif. Ya. Saya nggak percaya dengan logika Superman ya. Ya. Itu bahaya malahan. Bahaya. Kalau mau jadi Superman, celana dalamnya di luar aja kan gitu. Bahaya. Artinya ini kerja ya, kolektif. Kode etik ya. Nah, kerja kolektif perlu pengorganisasian orang. Ada dasar yang jelas, nilai yang jelas, ada tujuan yang jelas. Oke. Kritik saya terhadap kawan-kawan di 98 jelas. Saya mengatakan begini, hapus semua kesadaran aktivisme, saya mengatakan begitu. Negara ini tahun 45 merdeka bukan oleh aktivis 45 tapi oleh pejuang 45. Jadi aktivis tadi Anda harapkan jadi pejuang? Iya dong. Dan apa bedanya aktivis? Oh beda Pak. Coba supaya kita paham. Kalau pejuang itu jelas apa yang diperjuangkan. Oke. 45 perjuangannya merdeka kan.
Jelas mereka berjuang. Aktivis itu enggak, cuman aktivis itu kan dari aktivitas. Oke. Activity. Saya tambahin. Kegiatan. Kalau gitu di saat sekarang 45 jelas pejuang 45 Iya, merdeka. iya. Sekarang pejuang 2004 apa? Ya, balik dong ke cita-cita Republik ini apa dulu? Kembali ke cita-cita merdeka tadi. Oh iya dong. Adilan makmur. Amanatnya sudah ada loh. Ya. Kita nggak usah ngarang baru. Ya. Balik dulu dong. Semua kembali ke cita-cita preambul apa bahasanya. Semua kembali ke situ dong. Pijakannya preambul dong. Kan kita orang Indonesia. Berarti kita nggak akan maju-maju ya, balik lagi kita. Loh iya. Karena tersesat kok. Kalau orang tersesat kita naik gunung, Oke. kita tersesat, kan kita harus kembali ke titik awal. Jangan terus Bablas. masuk ke kawah, mati dia. Jadi balik dulu. Kita sepakat dulu duduk. Bicara sebagai bangsa, balik dulu ke preambul. Jadi Bung Dendi ini mengatakan seperti orang naik gunung tersesat, kita harus kembali lagi ke titik nol pendakian, supaya kita sadar dulu, kemudian baru kita naik gunung lagi untuk mencapai puncaknya. Betul gitu ya? Tracknya jelas. Saya kira jelas. Arahnya jelas. Dan semua jelas kok. Hari ini kan kalau kita lihat preambul, semua dikhianati kok. Semua dikhianati kok. Yang paling yang tercantum di preambul dikhianati. Dan itu harus dikembalikan lagi. Balikan situ. Di titik nol. Amanatnya itu. Itu amanat bangsa kepada negara. Kita hidupin api unggun, kita sama-sama refleksi, sadar diri. Ya, sebenarnya situasi hingar-bingar hari ini semua ditarik kepada kekuasaan. Politiknya adalah politik kemaslahatan, politiknya adalah politik kebangsaan. Kita taruh dulu di sini. Tapi apa mungkin di situasi sekarang ini yang sangat kapitalistik kita ketemu orang yang ideal seperti yang Anda minta tadi? Iya, biarkan sejarah yang menjawab. Saya dituduh oleh banyak orang, kamu utopia segala macam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Kenapa saya bilang enggak apa-apa? Saya melihat catatan para nabi. Nabi mana yang enggak dimusuhi oleh kaumnya? Nabinya dimusuhi sama kaumnya. Lah saya kan bukan nabi, apalagi saya. Dan kalau saya paling gampang, kita tetap butuh suara lain. Nggak boleh sama. Kalau nggak ada suara utopia, nggak ada nanti garis batas pengingatnya. Ya. Jadi kalaupun saya tinggal sendirian dan ada di sisi kiri jalan dan semua di tengah, nggak ada masalah buat saya. Saya tetap akan berteriak. Anda meskipun sendirian di padang gurun, nggak ada masalah. Anda tetap berteriak sebagai seorang yang karena konsisten. ini panggilan hidup saya. Ya. Ini kesetiaan saya pada diri saya sendiri, bukan pada siapapun. Dan saya terus terang, Bu Nedi, kagum betul. Ada orang yang masih menyediakan dirinya. Ya. Tidak sekedar berani. Berani itu kan cuma berani. Dia menyediakan dirinya untuk berada di posisi itu. Hari ini. Ya, saya nggak punya pilihan. Anda pasti lonely. Iya. Seperti serigala sendirian ada di tengah hutan. Iya. Lebat. Dan 25 tahun sudah jalan, saya jalan itu dalam kesendirian saya. Bukan saya tidak mau bergaul. Luar biasa. Ya. Dan banyak yang nggak tahan sama saya. Ya nggak mungkin tahan, Pak. Karena Anda bagikan serigala yang sendirian tadi. Ya. Jangan-jangan Kopassus pun kalah sama Anda mentalnya. Iya, betul. Belum tentu orang siap, Pak. Anda tadi mengatakan Anda siap sendirian tadi. Ya. Padahal seorang presiden aja nggak siap dia sendirian. Dia tetap ingin punya kawan. Meskipun salah pilih kawan, tetap aja dia punya kawan. Ya kan? Nah, saudara-saudara, sahabat forum yang budiman, kita dalam program Menolak Lupa ini, kita selalu mendapatkan hal yang baru. Dengan beragam perspektif, beragam story. Dan kita bisa merasakan beragam juga pilihan yang kita bisa mau ambil. Tapi pada akal yang sama, kita tidak ingin republik ini jadi biadab, jadi tidak jelas arahnya kemana, dan kemudian musnah peradabannya. Sehingga musnah republik kita ini yang pernah kita proklamasikan 17 Agustus 45. Sekian, sampai ketemu lagi di program Menolak Lupa berikutnya. Terima kasih Bung Deddy. Terima kasih. Senang Selamat sekali. berjuang.